Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ali Al-Majid, Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas UTS, yaitu dengan mata kuliah analisis algoritma. Langsung saja kita bahas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari laporan PPT saya, bahwasanya analisis optimasi algoritma Huffman coding judul saya. Yang dimaksud dengan Huffman coding adalah algoritma koperasi data yang membangun pohon biner berdasarkan frekuensi kemunculan karakter untuk menghasilkan kode prefix optimal, yaitu yang dimaksud dengan algoritma Huffman, algoritma dengan topik Huffman coding. Terus di sini saya akan melanjutkan pendahuluan dan konteks strategis. Nah, terus di sini ada yang namanya urgensi, efisiensi, dan penyimpanan data. Saya akan menjelaskan teknik koperasi lossless menjadi krusial dalam menjaga integritas data tanpa mengorbankan kapasitas penyimpanan. Di sini ada 3 poin untuk permasalahan Huffman statis. Yang pertama yaitu keterbatasan memori pada sistem embedded, dan yang kedua yaitu inefisiensi pemrosesan data dinamis. Yang ketiga, overhead metadata pohon yang besar. Itu 3 poin dari permasalahan Huffman statis. Terus di sini ada juga tujuan analisis dan sasaran proyek. Ada 4 di sini. Yang pertama, evaluasi mekanisme, yaitu mengkaji cara kerja optimasi kanonikal dan adaptif Huffman secara mendalam. Terus yang kedua yaitu efisiensi struktur data. Di sini menjelaskan menganalisis metode minimalisasi penggunaan RAM dalam proses kompresi. Terus di sini yang ketiga, kerangka implementasi. Yang dimaksud kerangka implementasi di sini adalah menyusun panduan aplikasi algoritma untuk pengolahan data sensor digital secara real time. Terus yang terakhir di sini adalah tolok ukur performa, yaitu menentukan varian terbaik berdasarkan batasan teknis perangkat keras tertentu. Di sini adalah tujuan analisis dan sasaran proyek. Terus di sini ada kerangka teoretis dan varian. Ada juga di sini mekanisme utama Huffman coding. Ada 3 bagian di sini. Bagian yang pertama yaitu prefix free. Prefix free ini disebut dengan bagian dari paling utama, bagian dari Huffman coding. Yang dimaksud dengan prefix free, memastikan tidak ada kode yang menjadi awalan kode lain, menjamin dekompresi deterministik. Itu yang dimaksud dengan prefix free. Yang kedua yaitu entropi.
Yang dimaksud dengan entropi ini batas teoritis minimum bit yang diperlukan untuk mempresentasikan data berdasarkan probabilitas. Terus yang di sini terakhir ada binary tree. Yang dimaksud dengan binary tree di sini konstruksi pohon dari bawah ke atas, di mana simbol frekuensi tinggi berada dekat akar. Lanjut dengan varian optimasi tingkat lanjut. Di sini ada yang namanya adaptive Huffman, yaitu pembaruan pohon secara real time saat karakter dibaca. Ada 3 macam di sini. Yang pertama yaitu ideal untuk data streaming. Kedua, tidak butuh pemindaian ganda. Yang ketiga, efisiensi waktu pemrosesan. Terus di sini ada juga canonical Huffman. Canonical Huffman di sini menyeragamkan struktur pohon melalui bit like list. Ada 3 macam juga di sini. Yang pertama, mereduksi overhead metadata. Yang kedua, hanya nyimpan daftar panjang bit. Dan yang ketiga, sangat hemat penggunaan RAM. Di sini ada studi kasus dan implementasinya. Di sini ada studi kasusnya, log sensor poliklinik sense data. Yang jadi di sini ada studi kasusnya, identifikasi masalah bagaimana mengompresi log dinamis pada perangkat sensor dengan sumber daya terbatas. Di sini fokus minimalisasi beban komputasi sambil menjaga penghematan bandwidth transmisi. Terus di sini ada langkah-langkah implementasi. Ada 4 langkah di sini. Yang pertama yaitu hitungan frekuensi atau analisis distribusi simbol input. Yang kedua yaitu pohon standar atau yang disebut dengan tentukan panjang kode. Terus di sini ada yang namanya sorting simbol, yaitu adalah urutkan berdasarkan bit lag terkecil. Dan yang terakhir ada canonical async, yaitu penugasan kode biner berurutan. Terus di sini ada benchmark atau yang disebut dengan analisis perbandingan. Di sini ada analisis perbandingan. Yang pertama ada 4 perbandingan: matriks evaluasi dan static Huffman, canonical Huffman, adaptive Huffman. Yang disebut dengan matriks evaluasi di sini terdapat perbandingannya. Kalau dari kecepatan, static Huffman-nya sedang 2 pas. Canonical Huffman-nya sama juga sedang 2 pas. Adaptive Huffman-nya cepat 1 pas. Kalau dari matriks evaluasi memori atau RAM, static Huffman-nya di sini tinggi atau yang disebut dengan tree object. Canonical Huffman-nya di sini sangat rendah atau yang disebut dengan array. Dan yang terakhir di sini adaptive Huffman yang disebut sedang atau yang disebut dengan dynamic tree. Terus matriks evaluasi yang terakhir yaitu aplikasi. Static Huffman-nya field statis, canonical Huffman-nya resource constrained, adaptive Huffman-nya streaming data. Kesimpulan dan refleksi akhir. Optimal solusi rekayasa. Optimasi Huffman memungkinkan sistem menyesuaikan diri dengan batasan teknis spesifik. Canonical Huffman adalah
pemenang untuk efisiensi penyimpanan metadata. Manipulasi bit dan pemahaman struktur data, pohon adalah fondasi krusial bagi engineer informatika dalam membangun aplikasi masa depan yang responsif. Jadi di sini sudah ada kesimpulannya bahwasanya optimal shipment memungkinkan sistem menyesuaikan diri dengan batasan teknis spesifik. Yang disebut dengan canonical Huffman adalah untuk penyimpanan metadata. Baik, di sini ada juga image sources. Ada link-linknya di sini, bisa kalian buka, gak apa-apa. Baik, itu saja yang bisa presentasi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.